Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dan segala berkat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang filsuf bernama Alain de Botton mempopulerkan istilah status anxiety. Apa itu status anxiety? Tidak lain adalah kecemasan status, di mana kita merasa kurang atau merasa gagal kalau tidak memiliki standar hidup, karir, atau barang-barang yang setara dengan lingkaran sosial kita. Termasuk dalam hal ini tetangga kita. Kalau tetangga punya motor baru, kita jadi ingin punya motor baru. Kita merasa ketinggalan kalau tidak punya motor baru. Atau kalau tetangga punya mobil baru, kita juga merasa ketinggalan. Muncul perasaan cemas secara status. Kita merasa ada di belakang, tertinggal dari tetangga kita atau dari orang-orang di sekitar kita. Kalau rekan-rekan alumni kita atau komunitas kita punya jabatan yang lebih baik, punya karir yang cemerlang, punya rumah bagus, sering jalan-jalan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, kita kemudian merasa tertinggal dan itu menyebabkan munculnya apa yang disebut dengan status anxiety. Dan lebih daripada itu kita merasa iri hati, kita cemburu dengan keadaan orang lain, dan kemudian muncul keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Dalam kitab Keluaran 20 ayat 17 ini dikatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ribuan tahun lalu Tuhan memberikan perintah yang ke-10 ini bukan tanpa alasan. Tuhan tahu sikap hati setiap orang ciptaannya. Dan itu sebabnya Tuhan melarang untuk mengingini apa yang dimiliki sesama kita. Situasi ribuan tahun lalu sudah berbeda dengan situasi saat ini. Tapi akarnya atau intinya tetap sama. Keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain itu tidak dikenan oleh Tuhan. Di zaman media sosial saat ini, mudah sekali kita melihat kondisi orang-orang lain, keadaan mereka yang ditampilkan di sosial media mereka. Dan kalau kita tidak menjaga hati, maka kita bisa terjebak pada sikap mengingini apa yang dimiliki orang lain. Mengapa Tuhan melarang kita untuk mengingini yang dimiliki sesama? Ini sebenarnya adalah pelindung buat jiwa kita, saudara. Tuhan tahu kalau kita mulai mengingini milik sesama, kita akan berhenti bersyukur atas apa yang kita miliki. Fokus kita menjadi berubah. Kita merasa berkat yang kita terima itu kurang. Dan kita merasa diri kita kekurangan. Karena kita membandingkan dengan orang lain. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka alami. Dan kondisi ini membuat kita kehilangan damai sejahtera.
kehilangan sukacita, mengalami apa yang disebut dengan status anxiety. Perintah jangan mengingini bukan berarti kita tidak boleh punya ambisi. Boleh punya ambisi saudara, tapi jadikan ambisi itu adalah ambisi yang benar di hadapan Tuhan sesuai dengan rencana dan panggilan Tuhan. Jangan melihat rumput tetangga yang kelihatannya lebih hijau daripada rumput sendiri. Jangan sampai kita terjebak dalam perasaan orang lain hidupnya lebih baik daripada kita. Kita perlu untuk selalu mensyukuri berkat Tuhan dalam diri kita. Rumah orang lain mungkin kelihatan lebih megah. Mobil orang lain dan apa yang mereka miliki kelihatan lebih mewah. Tapi dalam hati yang bersyukur, disitulah ada sukacita. Mari bersyukur selalu atas berkat-berkat Tuhan. Jangan biarkan dosa mengingini milik sesama menjadi bagian hidup kita. Buang jauh-jauh dosa mengingini ini. Dan biarlah hati kita dipenuhi dengan syukur dan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menegur kami semua, khususnya kami yang saat ini sedang dalam kondisi mengingini milik orang lain. Tanpa sadar kami telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak menyadari bahwa mengingini milik orang lain itu adalah sebuah dosa di hadapan-Mu. Bersihkan hati kami Tuhan dari segala keinginan-keinginan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan penuhi hati kami dengan ucapan syukur. Penuhi dengan damai sejahtera sukacita-Mu ya Bapa. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan dengan semangat, berfokus kepadamu, dan memuliakan Engkau senantiasa. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Pulihkanlah situasi konflik di Timur Tengah dan di wilayah lain di dunia ini, agar ada kedamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.